الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dari syubhat yang dilihatkan ta'wil pada Ahlussunnah wal Jamaah, itu diberikan jawaban oleh musannif rahimahullah dengan dua jawaban. Jawaban secara mujmal dan mufassal. Secara mujmal simpulkan dari dua hal. Iya. Pertama, sebuah kata itu dia dari siap. Yang pertama apa? Kata itu secara boleh dia dari siap. Iya. Jadi sangkaan mereka bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat, itu kita tidak menerima hal tersebut. Iya, kita tidak menerima bahwasanya para salaf mentakwil sifat, ayat-ayat hadis tentang sifat. Bahkan kita katakan bahwasanya zahir kalam itu berbeda dengan perbedaan susunan kata, penyandaran. Iya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya itu dipalingkan dari zahirnya. Karena zahir kalam itu berbeda bihasabi siyaq kalimat. Nah, kedua, Zahirnya itu bisa kita pahami dari kata dalil. Kita palingkan dari zahirnya kata dalil. Baik secara mufassal atau muttasil. iya. Kalau kita katakan na'am, Ahlussunnah wal Jamaah, taruhlah kita terima bahwasanya Ahlussunnah ini dikatakan memalingkan zahirun nusus sifat dari zahirnya. Kita katakan kalau memang seperti itu, tapi pemalingan mereka dari zahir kalam itu dengan dalil, bukan sekedar sangkaan saja sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ta'wil. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu memalingkan dari zahirnya tapi dengan dalil yang dinamakan dengan apa? Tafsir. Iya, adapun kalau dipalingkan tanpa ada dalil sebagaimana yang mereka lakukan, itu dinamakan apa? Tahrif. Iya. Tahrif. Ini dari dua apa? Dua jawaban secara mujmal. Adapun mufassal, maka sesuai dengan dalil yang mereka datangkan, khusus sifat yang mereka datangkan. Kita sudah ambil satu syubhatnya, insyaallah kita ambil dua ini yang berkaitan tentang tuduhan kepada Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad tidak mentakwil sifat hadis khusus tentang sifat kecuali tiga. Iya. Al-hajar aswad yaminullah fil ard, qulubul ibad baina isba'ain min asabi ar-rahman, wa inni ajidu nafas ar-rahman min qibalil yamin. Kita sudah jawab satu, al-hajar aswad. Iya. Dijawab dari sisi sanad dan matan. Sanad jelas, hadisun dhaif. Kalau dhaif berarti tidak ada lagi hajat untuk membahas. Kalau dikatakan ini datang dari Ibnu Abbas, mauquf dari Ibnu Abbas, kita ambil dari kelengkapan matan. Kelengkapan matan di awal dan di akhir itu tidak menunjukkan bahwasanya Al-Hajar Aswad itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca yang kedua ya. Semoga bisa kita ambil syubhat yang kedua dan yang ketiga. Nah, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahsanallahu ilaikum. Qala fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad
ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في باب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. طيب. Kata beliau, al-mithal tsani, dikatakan qulubul ibad baina isba'ain min asabi'ir rahman. Zahirnya, jadi hati-hati seorang hamba itu di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Zahir nusus yang disangka oleh mereka ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersentuhan dengan hati-hati manusia. Itu zahirnya. Bahwasanya jari jemari Allah Subhanahu wa taala itu menyentuh dari hati-hati manusia, sentuhan, memasa. Ini zahirnya. Kemudian kita jawab dari sangkaan mereka, karena kita tidak katakan bahwasanya jari jemari Allah Subhanahu wa taala itu sentuhan dengan hati-hati manusia. Kita tidak katakan seperti itu. Oleh karena itu mereka menyangka ini kemalingan dari zahirnya, karena zahirnya mereka sangka bahwasanya adanya sentuhan antara jari jemari Allah dengan hati-hati manusia. Kita jawab, kata beliau, wal jawabu anna hadzal hadis sahih. Kalau ini sahih, iya, berarti pembahasan panjang karena sahih. Rawi Muslim fil bab tsani min kitab al-qadar. Iya. Qadar bisa disukun, dalnya bisa di fathah. Qadar atau qadar. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'a kalam an-nabi, ya, bukan nabi yang didengar, tapi jawabannya, karena sama' itu berkaitan dengan al-masmu'at, sesuatu yang didengar, bukan dengan zat, tidak berkaitan dengan zat. Itu kalau as-sama'. Kalau al-basar berkaitan dengan al-mubsarat, sesuatu yang dilihat. Iya. Jadi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman. Ini hadis lanjutannya, apa? Kesempurnaan hadis. Kaqalbin wahid yusrifuhu haitsu yasha. Iya. Jadi hati manusia seperti satu hati di jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah melakukan apa saja yang diinginkan terhadap hati-hati seorang hamba. Oleh karena itu Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak dari hati-hati kita di mana. Iya, tapi kita tidak menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa ada usaha. Kita katakan, ya sudah, pasrah saja. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita, terserah Dia. Tidak juga seperti itu. Seandainya seperti itu, maka Nabi SAW tidak berdoa. Jadi doa Nabi ini sebab. Iya, berarti seorang itu harus menempuh sebab. Jangan
mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dari kesempurnaan ketawakalan kepada Allah, keimanan itu sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini lanjutan hadis, kesempurnaan hadis. Kata beliau belum dibaca, baca. ثم قال رحمه الله: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث فقالوا إن الله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن يكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. Iya. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengambil zahirnya, tapi bukan zahir yang sebagaimana disangka oleh ahli ta'wil. Iya. Kata beliau, waqad akhadha as-salafu ahli sunnati bi zahiril hadis. Iya, jelas. Ini yang wajib untuk kita mengambil zahir hadis. Mereka mengatakan ahli sunnah, inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan. Ini penetapan sifat jari jemari untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu tangan hakiki. Ya. Bukan apa? Bukan majaz. Karena banyak disifati dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tangan-tangan, berkaitan dengan tangannya. Di antaranya jari jemari, yukbir. Iya, wa yumsik. Ini dari hal yang menunjukkan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu hakikah. Betul-betul tangan, bukan majaz yang disangka oleh ahli ta'wil. Dikatakan itu nikmat atau qudrah atau selainnya dari apa yang mereka ingin tafsirkan. Iya, sesuai dengan akal-akal mereka. Jadi ini penetapan sifat tangan untuk Allah. Hakikatan nusbituha lahu kama asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Sekarang kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari, bahwasanya hati-hati seorang hamba itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina asba'aini minha. Jadi zahirnya Allah memiliki jari jemari. Zahirnya hati-hati seorang hamba di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Tapi penetapan ini, lihat, zahir hadis ini itu tidak menjadikan bahwasanya hati seorang hamba, hati-hati seorang hamba itu bersentuhan dengan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehalusan. Iya. Sama kalau kita tetapkan sifat tangan, tidak mesti kalau dikatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, tidak harus. Ya, tidak harus seperti itu. Sama juga dengan ini. Iya. Kita bagaimana sih pendalilan sehingga kita katakan tidak mengharuskan kalau kita tetapkan jari jemari untuk Allah Subhanahu wa taala dan di antara jari jemari adalah hati-hati seorang hamba, kita katakan innal hadis, sampai dikatakan innal hadis muhimun lil hulul. Ini dia. Kalau dikatakan zahirnya berarti menjadikan ada hulul antara hamba dengan al-Khaliq, dan ini tidak mungkin. Iya. Jadi zahirnya tidak harus seperti itu sehingga disangka bahwasanya kalau kita tetapkan bahwasanya mengharuskan Allah Subhanahu wa taala memasa, itu ada bersatu dengan makhluknya, sentuhan. Yang dimana kalau seperti ini fayajibu sarfuhu an zahiri. Ini.
Berarti kalau antum tidak tetapkan seperti itu, berarti antum harus palingkan. Iya. Jadi dia sangka kalau kita tetapkan zahirnya mengharuskan seperti ini. Iya, ya kan? Berarti mengharuskan kita, memaksa kita untuk jangan menafsirkan seperti itu. Berarti kita asabi ini dari jari jemari jangan tetapkan untuk Allah, jangan. Iya. Kita harus jadikan dia majaz saja. Karena kapan kita tetapkan berarti mengharuskan ada masa, dan itu tidak mungkin. Maka diilzam kita untuk sholat paling dari zahir. Kita katakan tidak. Kita tetapkan zahirnya tapi tidak mengharuskan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW dikatakan qulub bani Adam baina. Lihat ini detail sekali. Kata baina. Ini yang memberikan perbedaan. Iya, antara kita dengan mereka. Jadi kata baina sebagaimana disebutkan fahada sihab musakhkharun baina as-sama'i wal ardh. Ya. Wa huwa la yamassu as-sama' wal ardh. Kita katakan antum lihat awan. Itu awan di mana? Antara langit dan bumi. Tapi saya katakan, apakah awan ini menyentuh langit atau menyentuh bumi? Tidak ada dua-duanya. Dia di antaranya. Di antara. Tidak ada sentuhan antara, tidak ada hulul antara sihab dengan langit ataupun dengan bumi. Tidak ada. Jadi poinnya di mana? Di kata baina. Demikian pula, kasih contoh. Wa yuqal badar, bulan purnama. Kita katakan bulan purnama antara Makkah dan Madinah. Iya, terlihat. Sekarang bulan purnama di mana? Di atas. Iya kan? Menyentuh Madinah, kota Madinah? Tidak. Berada di daerah di bumi Mekah? Tidak, dia di atas. Tapi disebutkan antara baina. Iya, baina, di antara. Jadi kata baina itu tidak ada, tidak mengharuskan ada campuran, bercampur atau ada hulul. Jadi kita katakan asabiur rahman, iya, di antara itu ada hati-hati seorang hamba. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maha besar. Iya. Itu maha besar. Maha agung. Maha agung. Kemudian kata beliau, faqulubu bani Adam kulluha baina asba'ain min asabi'ir rahman haqiqah. Jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allahu akbar. Wala yalzamu min dzalika mumasah wala al-hulul. Jadi penetapan zahirnya tidak mengharuskan kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersentuhan dengan makhluknya, bersentuhan dengan makhluknya. Di hadis yang kesempurnaan hadis juga menjelaskan hal tersebut. Ya, menjelaskan hal tersebut. Yang diinginkan hati-hati seorang hamba di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Makanya dikatakan yusrifu, dia seperti hati yang satu. Iya, hati satu. Tidak terbelah-belah. Allah Subhanahu wa taala semuanya di antara jari-jari Allah. Dikatakan yusrifu haitsu yasha. Dia memiliki. Iya. Dia yang memiliki hati-hati manusia. Dia berkehendak apa saja yang mau dikehendaki. Iya. Allah Subhanahu wa taala akan lakukan. Ini sama dengan hadis innallaha wa dar yuqallibul laila wan nahar. Iya. Dikatakan Allah itu adalah dahar. Kemudian dijelaskan innallaha malikud dahar. Iya, karena dia yang membolak-balikkan siang dan malam. Seperti juga ini. Iya. Jadi kalau kita katakan ini zahirnya jelas, tapi zahir yang tidak sampai kita menetapkan bahwasanya tangan Allah itu bersentuhan dengan hati-hati manusia. Hati-hati manusia. Jadi poin pentingnya kalau antum lihat itu di kata lafaz baina. Itu secara bahasa ini. Jadi dua ini antum lihat cara membantahnya. Itu diambil dari hadis sendiri.
dari hadis sendiri, dari siaknya kah atau idofahnya kah atau susunannya kah? Iya. Jadi perhatikan, ini cara membantah syubhat yang kita diberikan intihan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi jelas ya. Yang kedua, iya, syubhatnya mereka menyangka bahwasanya kalau kita tetapkan zahirnya mengharuskan Allah bersentuhan dengan makhluknya. Itu tidak mungkin. Berarti bagaimana supaya kita jadikan Allah tidak bersentuhan dengan makhluknya? Kita palingkan. Itu inginkan, itu yang mereka inginkan. Kita palingkan, harus. Berarti kita harus tolak penetapan sifat tangan untuk Allah. Tidak ada. Itu majaz. Sifat jari jemari untuk Allah, itu majaz. Iya, itu yang diinginkan mereka. Kita katakan tidak. Kita sebagaimana penetapan sifat yang lain. Iya. Kalau seperti ini modelnya, ya, semua sifat seperti itu. Ya, sifat tangan. Ya kan, tangan yang kita pahami. Iya, tangan yang kita pahami. Ya kan, tangan. Allah memiliki tangan, berarti manusia juga punya tangan. Karena sama-sama tangan, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Kita katakan tidak. Di situ tangan diidofahkan kepada Allah. Tangannya Allah. Berarti tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sama kita katakan tangannya anak kecil dengan tangannya orang besar. Bisa dikatakan sama? Tidak bisa, karena masing-masing sudah disandarkan kepada pemiliknya. Kalau antum dengan tangan, iya, mungkin tangan iya, seperti yang kita pahami tangan. Makanya sifat Allah itu tidak datang kecuali pasti diidofahkan kepada Allah. Apalagi sifat-sifat khobariyah seperti itu, pasti disandarkan kepada Allah. Ya, tidak ada berdiri sendiri, tidak ada. Pasti banyak-banyak, pasti semuanya disandarkan kepada Allah SWT. Wajah Rabbi. Iya. Ini dikatakan apa? Baina asabi'ir Rahman. Disandarkan kepada Ar-Rahman. Ini dari sifat-sifat khobariyah, itu pasti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya menjelaskan bahwasanya sifat itu hakiki tapi sesuai dengan kepada siapa disandarkan. Iya, kepada siapa yang disandarkan. Baik, kita ambil satu lagi. المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجل نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. طيب. Contoh yang ketiga, kata beliau, ini ajidu nafas ar-Rahmani min qibalil Yaman. Nafas ya, hawa. Bukan nafs, kalau disukun itu jiwa. Zat. Kalau ini nafasnya. Ini hadis zahirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada nafas. Iya, ini zahirnya. Butuh kepada hawa, kepada makhluk. Iya. Jadi saya kata Nabi SAW di sini, inni ajidu nafasar rahmani min qibalil Yaman. Saya mendapati nafasnya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di arah Yaman. Ini dari keutamaannya orang Yaman ya. 3 ini. Jadi zahirnya dikatakan Allah memiliki nafas, butuh kepada hawa. Sama kita. Kalau tidak ada oksigen apa? Ya? Dia seperti itu ya. Tapi Allah bernafas di mana? Di mingkiwal Yaman. Iya, dari hawa udara Yaman. Iya, perhatikan.
Ini zahirnya. Jawabnya, wal jawab anna hadha hadis rawi Imam Ahmad fi Musnad min hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Az-Zuhadi, Syekh Muqbil rahimahullah. Hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana yaman. Wal hikmatu yamaniyah. Ini dari keutamaan orang Yaman. Ini jumlah ya, bukan person. Jumlah. Secara jumlah saja. Bukan perorangan. Kata beliau, wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman. Saya mendapati nafas Rabb kalian dari arah Yaman. Qala fi Majma' az-Zawaid. Ini rijaluhu fi Majma' az-Zawaid, ini Al-Haythami berkata rijaluhu rijalu sahih. Ghairu syabib wa huwa thiqah. Jadi perawinya semuanya dari rawi-rawi sahih Muslim atau sahih Bukhari. Dan diketahui ya, perawi dari sahih Muslim, sahih Bukhari itu perawi yang semuanya diterima. Baik secara sendirinya atau dengan tawabi. Kata beliau, ghairu syabib, selain syabib, tapi dia thiqah. Berarti sama, tidak ada yang dhaif di sini. Oleh karena itu disahihkan oleh ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil. Qultu wa kadha qala fi at-taqrib an syabib thiqah min ats-tsalitsah. Syabib bin Nu'aim. Syabib ibn Nu'aim min ats-tsalitsah min tabi'in. Wa qad rawa al-Bukhari nahwahu fi at-Tarikh al-Kabir. Ini dari takhrij hadis sahih. Berarti kita lanjutkan pembahasan. Kalau dhaif intahal amal. Tapi kadang tanazzal, artinya kita taruhlah kita terima. Taruhlah kita terima seperti hadis yang pertama, tidak datang dari Rasulullah SAW tapi datang dari Ibnu Abbas. Jadi kita bahas. Baik. Sekarang kita lanjutkan bagaimana penjelasan dari Musannif rahimahullah tentang hadis ini. Kata beliau, وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة وقال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مطلوب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن القيم. Kata beliau, wa hadzal hadis ala zahiri, jelas. Tidak ada ta'wil. Zahirnya apa yang disangka mereka zahirnya? Allah memiliki nafas, butuh kepada hawa. Butuh untuk bernapas.
Baik. Wan nafasu fihi ismu masdarin. Di sini syahidnya. Jadi nafasa itu isim masdar dari nafasa yunaffisu tanfisan, nafasan. Seperti farraja yufarriju tafrijan farajan. Jadi isim masdar, tahu isim masdar? Isim masdar itu sesuai dengan masdar. Isim masdar dengan masdar. Jadi isim masdar sesuai dengan masdar dari sisi makna. Iya. Dari sisi makna, tidak dari lafaz. Tidak dari lafaz. Jadi isim masdar, isim yang sesuai dari masdar. Masdar itu yang ketiga dari pecahan fi'il, ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini masdar. Ya. Daraba yadribu darban. Ini masdar. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini masdar. Isim masdar itu sesuai dengan masdar dari sisi makna, tidak lafaz. Sama maknanya tapi tidak lafaznya. Jadi dia kurang dari huruf yang ada pada masdar itu sendiri. Kemudian kurangnya ini tidak datang penggantinya. Jangan diganti. Jadi si masdar itu cuma sama dengan masdar dari sisi makna tapi tidak lafaz. Contohnya a'ta yu'ti, masdarnya i'ta'an. Ini sama dengan ata'an. Sekarang i'ta'an dengan ata'an sama maknanya, memberi. Ya kan? Pemberian. Apakah sama lafaznya? Ata'an dihilangkan apa? Dihilangkan hamzahnya di awal. Kalau i'ta'an ada hamzahnya, dan ini masdar dari a'ta. Adapun a'ta jangan bilang masdar. Ini si masdar dari mana? Dari a'ta. Jadi semakna dengan masdar dari a'ta, yaitu i'ta'an. Tidak ada bedanya. Bisa dikatakan a'ta itu fulanan, fulusan, ata'an. Apa maknanya? Jadi ata'an ini apa? Irobnya maf'ul mutlak, isi masdar dari a'ta. Jangan bilang masdar dari a'ta. Jadi saya memberi fulan uang, betul-betul memberi. Iya. Dikatakan a'ta fulanan, iya, fulusan, iya, atau baitan, ata'an. Iya. Ini apa yang namanya? Maf'ul mutlak. Iya, isi masdar dari a'ta. Kalau saya katakan a'ta itu fulanan baitan i'ta'an, kalau ini maf'ul mutlak, masdar dari a'ta. Jadi nafas di sini semisal dengan itu. Nafas ini isi masdar dari nafasa yunaffisu tanfisan. Yang artinya apa? Melepaskan. Iya. Atau memberikan keluasan apa, seperti itu maknanya. Seperti farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Kata beliau hakadha qala al-lugha. Iya, ini bahasa Arab. Al-lugha seperti ini. Kama fi nihaya. Iya, nihaya ini Ibn Athir. Ini dari kitab yang bagus dari sisi bahasa, ini cocok. Dari makna-makna bahasa ini bagus, paling bagus. Disebutkan dari beberapa masyayikh. Jadi ini ada dua, ada nihaya fi gharib al-hadis, ada nihaya fi gharib al-athar. Kalau tadi di gharib al-hadis itu Ibn Athir. Kalau ini nihaya, yang diinginkan nihaya di sini nihaya
fi gharib al-athar itu lebih Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari. Di nihaya fi gharib al-hadith ini di Abi Al-Athir. Kalau nihaya fi gharib al-athar ini li Abi Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari. Wal Qamus wa Maqais Al-Lughah. Ini semua disebutkan dalam buku-buku kamus-kamus bahasa Arab. Wa qala fi Maqais Al-Lughah, ini terkenal ya, Abi Husain Ahmad bin Faris, ini terkenal ini. Kata beliau, an-nafasu kullu syai'in yufarraju bihi an kurubi. Lihat, an-nafasu segala sesuatu yang dilepaskan dengannya dari kesusahan. Kalau seperti ini maknanya, kata beliau, fayakunu makna al-hadis anna tanfisa. Tanfisa ini apa? Masdar dari dari nafasa. Kalau nafasa isim masdar dari isim masdar dari nafasa. Semakna tanfis dengan nafasa. Semakna. Jadi kalau semakna berarti makna hadis, kata beliau. Berarti makna hadis di sini karena nafasa ini semakna dengan tanfis. Kita kan dicoba, dikatakan anna tanfis Allah. Berarti iya. Anil mu'minin yakunu min ahli Yaman. Jadi pertolongan Allah iya terhadap seorang mukmin itu dari arah Yaman. Jadi paham makna hadisnya? Jadi inni ajidu nafasar rahmani min qibal Yaman, maksudnya saya mendapati pertolongan Allah terhadap kaum mukminin dari mana? Dari arah Yaman. Jadi nafas di situ apa? Iya. Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ini nafas. Jadi paham? Iya. Jadi zahir hadis kita ambil dari hadis, tapi perhatikan. Dari sisi apa? Kita bahas dari sisi bahasa. Bahasa Arab itu luas seperti itu. Iya. Jadi jangan ambil setengah, ya. Sembarang tuduh pada ahli sunnah wal jamaah. Iya. Jadi hadisnya jelas. Jadi bukan menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada hawa nafas, tidak. Ya. Tapi nafas di situ bermakna tanfis. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan atau Allah akan memberikan pertolongan terhadap kaum mukminin dari mana? Dari ahli Yaman. Dari orang Yaman. Ini dari keutamaan orang Yaman. Bukan dikatakan Allah butuh kepada nafas. Iya. Dan nafasnya di mana? Dari arah Yaman. Iya. Itu zahir, tapi zahir dari akal-akal yang iya, orang-orang jahil, bukan dari orang yang berilmu. Kata beliau, qala Syekh Islam Taimiyah, wa haula, mereka ini humul ladina qatalu ahla riddah. Jadi ini ahli Yaman, mereka ini orang-orang yang memerangi dari orang-orang yang keluar dari agama Islam. Wa fatahu al-amsar, dan mereka membuka al-amsar, itu al-Misr, dari beberapa diistilahkan intiqal min Misr ila Misr, min bilad ila bilad, min madinatin ila madinatin. Itu maknanya Ansar. Jadi dia berpindah membuka beberapa negeri. Iya. Berapa bilad mereka membuka masuk situ dari Islam, masuk di situ Islam. Fabihim nafasa ar-Rahman 'anil mu'minin al-qurbat. Lihat. Maka dengan mereka lah, siapa mereka ini? Ahlul Yaman, nafasa Allah ar-Rahman 'anil mu'minin. Allah melepaskan dari kaum ini itu kurbat, segala apa? Hal-hal yang menyusahkan. Allah menolong mereka dari dengan sebab siapa? Ahlul Yaman. Intaha. Iya.
Jelas kan? Hah? Jelas syubhatnya, jelas bantahannya. Jangan jelas syubhatnya, bantahannya tidak tahu. Iya. Hah? Insya Allah kita keempat nanti. Berarti tidak bisa ketika kita bilang Rahman alal ars, tidak bisa kita bilang Allah itu kulli aja. Bisa ketika bilang Allah berada maksudnya tinggi di atas langit, Rahman alal ars, berarti Kenapa? maksudnya di situ berarti Allah tidak menyentuh langsung dengan ars. Ar-Rahman al-Arsh. Maksudnya berarti Allah itu tidak menyentuh karena sesuai dari sini tidak ada wajah kululiyah maksudnya. Kalau itu jelas, tidak ada yang menunjukkan itu ada hululiyah di situ, tidak ada. Cuman mereka mengatakan kalau alal arsh itu istiwa, dia dari mana istiwa? Iya kan? Dikatakan apa? Duduk, bersemayam. Kalau dia mengatakan seperti itu, dikatakan zahirnya seperti ini. Itu zahir dari yang dipahami dari mana istiwa. Kalau zahir yang dipahami istiwa ulu, itu beda. Sama, tidak sama. Jadi kalau dari istiwa itu syubhat mereka cuma mengatakan kalau antum letakkan istiwa berarti Allah itu duduk, butuh kepada tempat. Tidak, mereka tidak membahas Allah bersentuhan dengan makhluk, tidak. Butuh kepada tempat. Karena istiwa bermakna istawa bishrun ala iraqi, dengan duduk begini. Itu syahidnya, itu di bait syair dari Nasrani. Istawa bishrun ala iraqi. Dia mengambil mengambil kepemimpinan tanpa ada darah dan perang. Iya, dengan istiwa. Dia mengatakan istiwa situ duduk. Kita katakan tidak. Itu bait syair dari Nasrani. Kenapa untuk ambil syair dari orang-orang Nasrani yang tidak mau menerima Islam? Bahasa Arab menjelaskan istiwa bermana ulu, wal irtifa, wal istiqrar. Baik. Nanti ada istiwa yang keempat ini, tapi mereka membawa istiwa yang mutalik dengan ila. Jadi dia sangka bahwasanya ahli tafsir ada yang menafsirkan ila bermakna kos, sedangkan sebagian dari kebanyakan ulama mengatakan itu bermakna sa'ad atau ulum atau irtifa. Mereka katakan berarti antum di situ yang menafsirkan ila bermakna kos berarti dia sor al-zahir, karena antum beda dengan sebagian dari ulama. Insya Allah nanti dijawab. Iya, dengan bahasa juga. Semua yang di sini bahasa. Pakai bahasa muta'alliq. Insya Allah nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.